Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adinda Aurora dengan NIM terakhir 002 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah saya tulis di Kompasiana yang berjudul Generasi Overthinking, Realita Kesehatan Mental Anak Muda di Zaman Digital. Nah, selanjutnya ada daftar isinya. Yang pertama yaitu tujuan presentasi artikel, yang kedua pendahuluan, yang ketiga latar belakang, yang keempat faktor penyebab overthinking, yang kelima dampak overthinking, yang keenam cara mengatasi overthinking, yang ketujuh kesimpulan dan refleksi. Nah, tujuan melalui artikel ini, kita bisa memiliki tujuan yang pertama, menyoroti realita kesehatan mental anak muda di era digital, mengajak untuk lebih jujur dan terbuka soal perasaan, menumbuhkan empati tanpa menghakimi, mulai peduli pada kesehatan mental diri sendiri dan sekitar, dan yang terakhir, memberikan solusi nyata untuk mengelola overthinking. Nah, kenapa aku selalu merasa tidak cukup ya? Nah, mungkin buat teman-teman kalimat ini terdengar sepele, tapi nyatanya muncul hampir setiap hari di kepala banyak orang. Di balik senyuman di media sosial dan prestasi yang terlihat membanggakan, banyak dari kita merasa tertinggal, takut gagal, dan terus mempertanyakan diri sendiri. Hidup di era digital membuat kita nyaris tidak pernah lepas dari layar, dipenuhi notifikasi, ekspektasi, dan pencapaian orang lain. Tanpa sadar, kita menjadi mudah membandingkan diri, tenggelam dalam overthinking, dan kehilangan arah, yang pada akhirnya kesehatan mental pun mulai terkikis secara perlahan. Nah, latar belakang dari artikel ini yaitu di era digital saat ini, generasi muda hidup dalam lingkungan yang serba cepat, penuh tuntutan, dan selalu terhubung dengan media sosial. Di balik kemudahan akses informasi, nyatanya muncul tekanan baru yang sering tak terlihat dari ekspektasi sosial, budaya, perbandingan, hingga pencitraan diri yang harus selalu terlihat sempurna. Fenomena seperti overthinking, kecemasan, dan kelelahan mental semakin sering dialami, namun masih saja banyak yang mengabaikannya. Nah, menurut survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 15 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Sayangnya, minimnya edukasi dan kuatnya stigma membuat banyak dari mereka memilih diam, menanggung sendiri, dan enggan mencari bantuan. Selanjutnya, ada faktor penyebab meningkatnya overthinking. Yang pertama, media sosial dan budaya perbandingan. Hidup orang lain yang tampak sempurna di media sosial seringkali membuat kita merasa tertinggal. Nah, tanpa sadar, kita membandingkan pencapaian, gaya hidup, hingga penampilan, dan akhirnya mempertanyakan nilai diri sendiri. Yang kedua, ada FOMO dan tekanan pencitraan. Rasa takut ketinggalan tren atau dianggap tidak eksis membuat banyak anak muda merasa harus selalu tampil sempurna. Tekanan ini menumbuhkan kecemasan dan membuat pikiran terus-menerus bekerja, bahkan untuk hal-hal kecil. Yang ketiga, tekanan akademik dan karir. Tuntutan untuk berprestasi, memenuhi harapan orang tua, hingga bersaing di dunia kerja membuat kita terus merasa harus berlari. Tidak boleh gagal, tidak boleh lambat. Tekanan seperti ini mudah memicu stres dan overthinking. Lalu yang keempat, ada minimnya edukasi dan masih kuatnya stigma. Banyak orang yang belum menyadari bahwa overthinking bisa menjadi gejala gangguan mental yang butuh penanganan. Sayangnya, stigma membuat bantuan profesional masih dianggap tabu atau hanya untuk orang gila. Yang terakhir, kurangnya ruang aman untuk bercerita. Tidak semua orang punya tempat yang aman untuk berbagi. Budaya harus kuat membuat banyak dari kita memilih diam dan menanggung sendiri, hingga akhirnya terasa penuh dan melelahkan. Selanjutnya ada dampak dari overthinking. Yang pertama yaitu kecemasan berlebih atau anxiety. Gangguan yang ditandai dengan rasa cemas berlebih, termasuk kecemasan umum, fobia, obsessive compulsive disorder atau OCD, dan PTSD. Lalu yang kedua ada gangguan tidur, insomnia, sering terbangun di malam hari atau bahkan mimpi buruk.
Lalu yang ketiga ada burnout dan kelelahan mental, yaitu perilaku bermasalah, hilangnya semangat dan motivasi, serta perasaan hampa meskipun tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Selanjutnya ada depresi, di mana dalam kasus tertentu, overthinking bisa berkembang menjadi depresi. Lalu yang kelima ada penurunan produktivitas, yaitu sulit untuk fokus, mudah terdistraksi, dan selalu merasa ragu, membuat banyak waktu terbuang hanya untuk memikirkan dan bukan melakukan tindakan. Selanjutnya ada gangguan hubungan sosial, membuat seseorang terlalu sensitif, takut menyinggung, atau merasa tidak diterima. Selanjutnya ada masalah fisik, di mana kesehatan mental akan langsung berdampak pada fisik, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, nyeri otot, hingga sistem imun melemah. Selanjutnya ada pengambilan keputusan yang buruk. Terlalu lama mempertimbangkan pilihan hingga akhirnya tidak bisa mengambil keputusan sama sekali. Dan yang terakhir, perasaan terjebak atau tidak berkembang. Terlalu banyak pertimbangan, akhirnya tidak berani mencoba hal baru dan membuat hidup terasa tidak berkembang. Selanjutnya ada bagaimana cara mengatasi overthinking. Nah, yang pertama itu sadari pola pikir sendiri. Menyadari kapan kita mulai overthinking, apakah saat sendirian, saat melihat media sosial, atau ketika dapat tugas baru. Dengan mengenali pemicunya, jadi kita bisa lebih waspada dan mengelolanya sejak awal. Lalu yang kedua ada latih mindfulness, kesadaran penuh, di mana kita bisa meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk berdiam sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan fokus pada apa yang kamu rasakan saat itu dapat membantu menenangkan pikiran yang berputar-putar. Lalu yang ketiga ada menulis pikiranmu. Menuliskan isi kepala di buku diary bisa membantu melegakan isi kepala. Ini juga bisa menjadi cara untuk melihat pola overthinking dari waktu ke waktu. Selanjutnya, ada batasi penggunaan media sosial. Jika scrolling media sosial membuat kita tambah overthinking, atur waktu penggunaannya dengan puasa medsos beberapa jam sehari atau bisa kita unfollow akun-akun yang membuat kita merasa tidak cukup. Selanjutnya ada cerita dengan orang terpercaya. Kita bisa melakukan cerita ke teman, keluarga, atau bahkan tenaga profesional yang bisa sangat membantu meringankan pikiran. Selanjutnya ada terima hal yang di luar kontrol. Banyak dalam hidup yang di luar kendali kita, dengan belajar melepaskan dan menerima proses adalah salah satu cara untuk meredakan beban pikiran. Nah, yang terakhir ada berani mencari bantuan profesional. Kalau overthinking sudah mulai mengganggu aktivitas, tidur, atau membuat merasa lelah terus-menerus, segera konsultasi ke psikolog sebagai bentuk peduli pada diri sendiri. Nah, selanjutnya ada kesimpulan dan refleksi, di mana overthinking yang datang tiap malam, rasa cemas berlebihan, takut gagal, dan lelah berpura-pura kuat setiap hari bukanlah hal sepele. Di balik senyum yang tampak biasa, banyak anak muda sebenarnya sedang berjuang menenangkan pikirannya sendiri, dan itu manusiawi. Saat tubuh lelah, beri waktu untuk istirahat. Saat pikiran sesak, carilah ruang aman untuk bercerita, entah kepada teman, keluarga, atau ahli yang profesional. Kita semua butuh dukungan, karena tidak ada manusia yang bisa selalu kuat sendirian. Sedikit kepedulian, seperti mendengar tanpa menghakimi, bisa berarti bagi seseorang. Terakhir ada kalimat refleksi yang bisa saya sampaikan, yaitu di balik layar ponsel ada hati yang butuh didengar dan pikiran yang ingin dimengerti. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.